Halo teman-teman UT, perkenalkan nama saya Firmianto, saya dari mahasiswa S1 Sistem Manajemen. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas 2 dan saya dari semester 4. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Untuk tugasnya yaitu tutorial, yaitu silakan mempelajari panduan praktik 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Nah, di sini kita nanti akan mempraktekkan yaitu 1 CD, apa itu CD, 2 itu apa CLS, dan CLS tanda tanya, CLS dir, habis itu IP config all, IP config tanda tanya, dan IP config release. Kemudian sampai ping, netstar, threads, dan petping ya teman-teman. Dan seterusnya sampai nomor 20 net. Untuk itu di sini saya akan menggunakan aplikasi bawaan komputer yaitu Komen atau CMD ya teman-teman. CMD ini, nah, di sini teman-teman bisa mencarinya. Oke, saya search di bagian pencarian terlebih dahulu. Di sini saya klik aja CMD. CMD, nanti di sini ada 2 ya, di sini saya pakai COM. CMD, sistem COM ya, kamu muncul seperti ini karena programnya dipakai itu C user Acer ya, karena saya menggunakan laptop Acer teman-teman. Oke, yang pertama tugasnya yaitu yang pertama yaitu menggunakan CD. Nah, ini CD, kemudian kita enter. Nah, CD ini mengubah tanpa argumen. CD ini biasanya membawakan kita untuk direstorasi pengguna kita ya. Nah, berupa direstorasi ditentukan, misalnya dokumen apa, nah kita ingin cari gitu loh. Contoh seperti ini ya. Nah, CD masih dokumen. Nah, sistem not specific. Nah, ini enggak ada CD dokumen gitu ya. Contoh file apalah gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cari ya dokumen. Yang kedua kemudian CLS. Nah, tadi sudah, yaitu pembersih jendela yang digunakan untuk membersihkan layar. Nah, layar ini tadi, perintah ini tadi langsung bersih. Kita pakai CLS ya langsung hilang semua gitu ya. Nah, itu perintah CLS. Kemudian perintah yang selanjutnya yaitu CLS. CLS spasi garing tanda tanya. Nah, clear screen. Nah, clear screen di sini itu yaitu menampilkan perintah untuk sintaksis dan opsinya. Nah, contoh dalam kasus kemungkinan sangat sedikit. Jadi untuk membersihkan ya. Jadi wah banyak di sini. Tadi kata-katanya apa? CLS berarti sama seperti CLS tadi, tapi di situ sudah tanya perintah ada tanda-tandanya dulu. Itu teman-teman. Dan kemudian saya lanjut ke perintah berikutnya yaitu dir ya. Dir underscore garing tanda tanya. Nah, seperti ini direction. Nah, perintah dir ini yaitu menampilkan sebuah informasi bantuan untuk perintah dalam kategori menunjukkan sebuah daftar atau folder. Misalnya file yang tersembunyi ini teman-teman. Nah, menggunakan berdasarkan nama. Nah, di sini kan udah ada nih di rapat display, formatnya apa, semua display apa itu ya. Nah, ini bisa digunakan nih teman-teman. Seperti itu untuk perintahnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita langsung masuk perintah IP ya. Perintah yang kelima yaitu IP config.
IP config. Perintah yang pertama IP config. Nah, sini seperti ini data yang muncul. Ya, IP config ini perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi komputer kita, yaitu termasuk alamat IP, submax, dan gateway, kemudian default dan lain-lain. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita masuk tadi ke IP config. Nah, di sini IP confignya tadi. Nah, di sini ada ini ya, seperti DNS, local area, suffix. Di sini muncul nih semuanya. Nah, seperti IP saya, IP address ini yang WiFi saya IP 6, port 6. Ini kodenya. Kemudian temporary, lokal, IP 4 address ya, seperti ini kodenya ya, defaultnya ya. Default gateway-nya itu seperti ini 1.92, 1.68, 1.100, 1.1. Nah, seperti ini itu dari pihak wifi-nya ini defaultnya. Nah, ketika udah sampai sini ini IP saya. Nah, saya IP address vol 4. Berarti contoh begini, 192.168.100.11. Berarti di dalam IP wifi-nya ini laptop saya ini nomor urut ke yang ke-11 gitu. Nah, karena IP 1.1-nya itu untuk anunya apa sih namanya, routernya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, ini yang IP konfigurasi ya. Oke, sekarang yang ke-6, langkah yang ke-6 saya melanjutkan IP konfigurasi all. Apa yang akan muncul nanti akan saya jelaskan ya. IP konfigurasi, IP config ya, konfigurasi garing all. Nah, IP konfigurasi all. Di sini kita akan muncul ya, IP konfigurasi all ini digunakan untuk menampilkan detail konfigurasi semua jaringan ya, termasuk pengaturan yang lebih canggih gitu loh. Jadi semua. Nah, kalau yang tadi kan cuma konfigurasi aja tuh, cuma apa sih gitu ya, cuma sedikit lah gitu ya. Sedangkan yang di sini konfigurasi all ini dan terdapat lebih banyak, seperti Windowsnya apa, namanya firmware, mode, kemudian ether adapternya itu, media stacknya apa, connect apa enggak, real tag-nya, seperti itu ya teman-teman enggak. Untuk konfigurasi wirelessnya, LAN, adapter, local area dan lain-lain gitu ya. Untuk media state-nya ada di sini, Ethernet adapter 2, yaitu konfigurasi juga seperti itu. Untuk di sini ada semua data yang kita perlukan untuk mengecek jaringan saya. Di sini ada di sini ya. Nah, ini untuk perintah IP konfigurasi all. Nah, terus kita lanjut ke perintah nomor 7, yaitu IP konfigurasi garing tanda tanya. Konfigurasi garing tanda tanya. IP konfigurasi garing tanda tanya. Nah, perintah ini yaitu menampilkan sebuah bantuan konfigurasi untuk menampilkan semua opsi yang tersedia, dan penggunanya. Oke, dimasuk ya, tersedia dan penggunanya. Jadi penggunanya siapa aja. Di sini ada HTTP, HP flash berapa, adapternya, modify 6 gitu ya. Nah, di sini semua ada, harusnya ada. Ini digunakan kalau kita dalam suatu jaringan gitu ya. Karena ini punya saya cuma satu, berarti cuma konfigurasinya cuma saya pribadi gitu. Tapi configuration all compatible show information of all. Di sini semua udah muncul lah. Sekilas seperti ini teman-teman IP konfigurasi tanda tanya. Kemudian saya lanjutkan ke langkah ke-8, yaitu IP konfigurasi release IP konfigurasi release ini digunakan untuk melepaskan alamat IP saat ini yang ditetapkan oleh adaptor
jaringan saya, yaitu IP saya tidak tersedia sehingga diperbarui. Nah, jadi kan ini enggak, contoh IP ku nggak ada itu teman-teman, nggak masuk di sini. Nah, berarti aku pakai IP release gitu loh. Nanti akhirnya akan diperbarui IP ku nomor berapa gitu ya. Oke, kita lanjut ke langkah ke-9 yaitu IP renew. Nah, kayak buat nih kayaknya. Oke. IP config spasi renew. Nah, IP config renew. Nah, renew ini yaitu mencoba untuk mendapatkan alamat IP baru di server HTTP. Nah, saya seharusnya ini berfungsi setelah menggunakan release. Nah, berarti ya tadi itu kan release kan, dihapus itu. Nah, release ini udah dihapus. Nah, kemudian saya menggunakan config renew sehingga dia akan memunculkan IP saya kembali seperti DNS seperti ini. Dia akan mengembalikan. Nanti setelah renew release tadi dihapus, kemudian di renew dia mencari sendiri IP-nya dan munculkan kembali gitu. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Sekarang langkah ke-10 yaitu IP config display DNS ya. Oke, IP config spasi garing display DNS. Nah, dia akan menunjukkan nih data banyak ini. IP config display DNS ini digunakan untuk menampilkan konten cache resolver DNS. Jadi catatan-catatan kayak kita buka apa, kayak kita searching di mana, kayak kita membuat link-link gitu, itu nanti dia akan muncul di sini. Nah, seperti ini Realme, Shotnet, Software segala macamnya akan terrecord semua di sini, tersimpan ya. Oke teman-teman, di sini dia akan cache itu ibarat kata catatan yang kita lakukan selama searching, selama kita menggunakan komputer ini gitu ya. Kita ngapain aja sih, terutama di media internet, bukan cache yang ada di laptop kita, bukan, tapi cache kita selama ini searching ngapain gitu ya. Itu teman-teman ya, display DNS. Untuk langkah ke-11 kita IP config flush DNS ya. IP config flush DNS flush. Display flush DNS ya. Flush DNS ini akan membersihkan semua cache. Cache tadi untuk memunculkan catatan kita selama di internet. Sediakan perintah flush DNS untuk membersihkan semua cache gitu ya. Tadi cache-nya tapi udah kita ditunjukin kita ngapain aja, tapi setelah itu kita bersihkan nih jadi 0 gitu loh. Nah, flush DNS ini digunakan untuk membersihkan cache yang ada di DNS kita, resolver DNS gitu ya. Kemudian untuk langkah ke-12 saya melanjutkan ke IP config register DNS ya. Langkah ke-12 IP config register DNS. Nah, IP config register DNS ini digunakan untuk perintah untuk mendaftarkan ulang informasi DNS yang ada di server. Nah, yang ada di server di pusat mana? Pusat servernya ada di router. Nah, gitu ya, di servernya. Yang ada di server HDCP. Teman-teman ya, sederhana seperti itu ya. Untuk register DNS. Untuk langkah 13, untuk langkah ke-13 ping ya. Nah, untuk langkah 13 tadi yang sini 13 ping ya. Oke, kita lanjut untuk langkah yang ke-13 ping, perintah ping kok ping kok. Oke. Perintah ping ini yaitu akan mengirimkan perintah schema atau ICMP.
mengirimkan permintaan GEMA atau ICMP ke host atau alamat IP tertentu untuk meriksa koreksi jaringan, misalnya ping google.com contohnya ya. Kita praktek dulu ya teman-teman ya. Untuk contohnya coba ini ping google.com contohnya, spasi google google.com ping google.com. Ping ini perintah ini, contohnya seperti ini. Oke, dia akan muncul ya, ping google.com 122.254 with or 32 bits. Ping started, cek ini jadi kecepatannya. Di sini pingnya ini akan mengetahui atau alamat tertentu konektivitas jaringan, biar kita tahu jaringannya kita ini berapa Mbps gitu loh. Itu ya untuk perintah ping. Selanjutnya untuk perintah 14, kita perintah apa ini ke 14, bentar saya cek dulu. Net start. Untuk 14 kita perintah net start. Net start ya, nit nyari nih. Untuk net start ini akan menampilkan koreksi jaringan ya teman-teman ya. Koreksi jaringan pada tabel PNetWest, taktik antarmuka dan lain-lain. Perintah ini digunakan untuk semua koneksi teman-teman. Untuk menampilkan file yang dieksekusi yang terkait pada setiap komputer teman-teman ya, jaringan komputer di situ. Untuk perintah net start seperti ini. Dan ini mencari ya apa aja nih yang dapat dia ping gitu. Yang dapat dia tampilkan apa penentuan statistika antarmukanya gitu. Kita cek dulu jaringannya dia akan muncul sampai dia selesai. Nanti kita bisa melanjutkan perintah selanjutnya teman-teman ya. Kalau ini belum selesai, kita masih belum bisa untuk perintah selanjutnya. Time watch. Di sini kita TCP banyak sekali teman-teman, dan ini masih lama ya, mungkin nanti dalam videonya saya akan percepat karena sangat lama sekali. Untuk TCP nya dia akan menunjukkan. Oke, kita masih sabar menunggu ya. Ini teman-teman ya, kayak terus kah atau gimana ini CMP-nya? Udah selesai ya. Agak lama ya tadi ya, sampai sinkron set stable sinkronet ya teman-teman. Sampai ke titik 192.168.111 ke angka blok yang ke 62.783. Kodenya yaitu 43.154.154.1.166.29166 CSYN _consent. Oke teman-teman yang nggak begitu paham saya, yang penting ini udah muncul. Untuk perintah selanjutnya saya stretch. Untuk perintah 15 kita stretch pada RT. Perintah ke-15 stretch lama. Kurang tuh. Apa tadi? Stretcher. Iya kan? Stretcher stretcher. Salah. T-nya harus huruf besar ya teman-teman. Stretcher harusnya. Stretcher ini yaitu perintah yang digunakan untuk melacak rute yang diambil paket untuk mencapai host tertentu yang akan menampilkan pada setiap hop sepanjang jalan. Seperti ini. Host tertentu yaitu usage traits, yaitu hop minimum, hop maksimum, timeoutnya berapa, harus kerja, target name siapa gitu ya.
begitu. Ini untuk opsionalnya, peraturannya seperti ini teman-teman, IP only dan lain-lain seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan untuk mempercepat waktu juga ping. Untuk perintah ke-16 kita cek dulu ping. Yang ke-16 perintah ping ini mirip dengan structure, tetapi di sini memberikan informasi yang lebih terperinci. Lebih terperinci, mendetail tentang latensi jaringan dan kehilangan paket di setiap hop. Nah, di sini ini yang sederhananya, dan yang ini yang real fullnya gitu ya, kata. Untuk menampilkan terperinci latensi pada jaringan dan informasi mengenai kehilangan paket di setiap hopnya. Jadi penurunan paket ping-pingnya itu berapa MB itu ya di sini pokoknya ya teman-teman ya. Untuk perintah yang ke-17 kita masukkan NSL untuk perintah yang ke-17, NSL lookup NSL lookup. Nah, untuk NSL lookup ini meminta informasi ke server tentang nama host atau IP tertentu. Contohnya gitu. Nah, itu request ya, nama tertentu itu contoh tuh. Gitu. Ya, aplikasi NS lookup yaitu meminta informasi ke server tentang nama host atau IP tertentu ya gitu. Nah, contoh ini nama saya atau server ini, address saya FE 0 sekian. Nah, DNS ya ada, dan rekornya ada, itu seperti itu ya teman-teman ya penjelasannya untuk sederhananya. Nah, seperti ini dari yang tes layout. Nah, untuk langkah yang 18 yaitu NetSH untuk langkah yang ke-18 NetSH ini digunakan untuk aktivitas skip baris ya, aktivitas skip baris yaitu perintah untuk mengelola peraturan teman-teman ya, mengelola peraturan jaringan. Utilitas ini memiliki banyak perintah ya, seperti perintah net infrared IP show configuration yang digunakan untuk tombol bantuan gitu ya. Di sini ada contoh, di sini net server Agno. Tadi perintah saya itu Anto di atas ya. Nah, ketika Anto ini DNS-nya ini akan muncul nih perintah bantuannya seperti itu sampai timeout itu ya. Itu teman-teman untuk net, penjelasan net dan lookup ya, NS lookup. Untuk yang ke-9 kita menjelaskan tentang rute. Rute di sini digunakan untuk menampilkan perintah dan memanipulasi tabel. Memanipulasi tabel penetua IP. Perintah ini digunakan untuk mempertahankan perubahan setelah dibuat ulang. Maksudnya gimana? Nah, dibuat ulang tuh maksudnya begini loh. Ketika tadi udah di refresh, dihilangkan seperti tadi ya. Nah, kemudian di sini perintah ini untuk menampilkan ulang. Nah, jadi contoh nih kembali lagi nih, dia diulang lagi gitu loh. Hampir sama sih, tapi di sini berbeda ya, sama NS lookup, net sama rute. Nah, di sini ada tipis-tipis hampir sama, tapi mereka memiliki fungsi yang berbeda, gitu ya. Nah, seperti ini servernya, gitu ya. Seperti sini Anto server Agno, muncul lagi nih juga. Nah, perintah yang berulang memunculkan kembali, gitu ya. Untuk langkah yang ke-20 kita pakai acara net, kata-kata net. Nah, muncul lagi. Agno timeout.
timeout. Nah, untuk langkah ke-20 ini digunakan untuk mengelola sumber daya jaringan. Utility untuk banyak sumber perintah, misalnya net user, net share, net view digunakan untuk menghentikan perintah. Oke teman-teman. Nah, begitu teman-teman, pada saat merekam video ini saya menjelaskan sedikit perintah ya, semoga sesuai. Sebenarnya harus menyertakan video pengantar, begitu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, sedikit penjelasan dari saya tadi. Saat ini data-datanya sesuai dengan urutan perintah tadi. Terima kasih, mohon maaf jika ada beberapa kesalahan, dan nanti laporannya saya lampirkan dalam bentuk bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesianya ya sedikit-sedikit lah gitu teman-teman, kurang lebih sebegitu teman-teman. Terima kasih atas tugasnya, tugas 2 tentang materi jaringan komputer. Terima kasih, see you next time di tugas berikutnya.